Pada suatu ketika, sepasang suami istri sedang bersama-sama makan malam. Suami tersebut tiba-tiba ingin mengajak berbicara serius mengenai keinginannya untuk bercerai. Namun, ia tidak mengerti harus memulai pembicaraan dari mana. Ketika suaminya sudah mengatakan ingin bercerai, sang istri menanyakan apa sebenarnya alasannya. Namun sang suami tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Sampai pada malam itu, mereka tidak bertegur sapa. Istrinya pun kala itu menangis sejadi-jadinya. Suaminya berjanji akan memberikan berbagai macam aset harta, mulai dari aset mobil, aset rumah, saham-saham perusahaan, dan aset-aset lainnya. Namun, istrinya malah menjadi marah. Ia merobek-robek kertas aset tersebut. Hanya satu hal yang membuat sang istri menjadi marah, yaitu ketika ia mengetahui bahwa suaminya tersebut mempunyai wanita selingkuhan ataupun wanita simpanan. Air matanya semakin mengucur deras ketika mengetahui suaminya ternyata selingkuh. Sang istri pada pagi harinya sebelum mereka resmi bercerai memberikan surat permintaan. Di dalam surat itu tertuliskan bahwa ia ingin tetap berperilaku seperti suami istri dalam waktu sebulan. Alasannya yaitu anaknya saat ini sedang melangsungkan ujian, dan ia tidak ingin anaknya merasa terganggu karena masalah tersebut. Sang istri juga meminta kepada si suami setiap pagi menggendongnya dari kamar menuju ke depan rumah. Anak mereka sangat bahagia dan senang melihat kemesraan kedua orang tuanya. Kemesraan di antara keduanya semakin hari semakin terlihat lebih jelas, meskipun pada awalnya mereka merasa agak canggung. Suatu ketika, si suami bertekad untuk menemui wanita simpanannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan cerai dengan istrinya. Wanita itu pun sangat marah, bahkan menamparnya lalu membanting pintu. Pada saat itu juga, ia dengan segera menuju ke sebuah toko untuk membeli bunga, kemudian pulang ke rumah. Namun, sayangnya ketika ia sampai di rumah, ia mendapati istrinya dalam keadaan sudah meninggal. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah memperhatikan istrinya yang sedang berjuang melawan kanker. Ia sekarang sudah mengetahui bagaimana selama ini istrinya berusaha untuk menjaga nama baiknya di depan anak-anaknya. Ia pun kini sadar bahwa sangat beruntungnya dia mempunyai istri seperti istrinya itu. Meskipun hanya dengan waktu sebulan, ia sudah merasa senang bisa memberikan kebahagiaan di akhir hidup sang istri. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebagai pasangan suami istri, seharusnya kita saling mengerti keadaan masing-masing dan saling menjaga hubungan agar tetap saling menyayangi satu sama lain. Jangan malah bermain-main dengan orang lain di luar sana yang bisa menimbulkan perceraian di rumah tangga. Karena ketika timbul suatu masalah dalam rumah tangga, yang menanggung akibatnya bukan hanya suami dan istri, namun juga anak-anaknya yang akan tumbuh dengan permasalahan tersebut.